For God so loved the world, He gave His only Son to die on Calvary's tree, for sin to set me free. Someday He's coming back. What glory that will be. Wonderful His love for me. Karena demikian Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan dapat hidup kekal. Natal ada karena kasih. Karena kasihnya Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya, Dia mengasihi umat manusia termasuk engkau dan aku. Saudara dikasihi, dicintai oleh Allah. Karena saudara adalah miliknya yang begitu berharga. Dunia boleh saja membencimu. Karena dunia memang miskin kasih. Tetapi ingatlah akan Natal. Ingatlah kasih Allah bagimu. Tuhan Yesus memberkatimu. Tuhan Yesus mencintaimu. Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Sesaat lagi ibadah akan dimulai. Mari siapkan hati, siapkan tempat yang nyaman, jauh dari hal-hal yang mengganggu ibadah kita. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dimanapun saudara berada. Mari kita siapkan hati kita untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Kita memuji, menyembah Dia. Saya undang jemaat untuk berdiri. Terlebih dahulu ibadah ini kita mulai di dalam doa. Mari semuanya bangkit berdiri. Kita akan satukan hati kita. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu, untuk berkat-Mu, untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk setiap kami. Pada saat ini Tuhan, kami menyiapkan setiap hati kami untuk kami datang beribadah kepadamu. Kiranya Engkau Tuhan memberkati kami semua di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu. Siapkan hati kami Tuhan untuk kami menerima berkat Tuhan. Untuk kami menerima firman Tuhan. Untuk kami menerima perjamuan kudus pada hari ini. Kiranya Engkau Tuhan yang memberkati setiap kami dan Roh Kudus-Mu mengerjakan setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hanya Roh Kudus saja yang bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus, hanya Roh Kudus saja yang melingkupi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, yang percaya kepada Yesus katakan amin. Tuhan Yesus baik, amin. Kalau di dalam keadaan yang tidak baik, apakah kita tetap bilang Tuhan Yesus baik? Saya mau dengar tetap Tuhan Yesus baik. Amin, Tuhan Yesus baik. Karena Tuhan Yesus memang sungguh baik. Sebab Dia baik, anugerahnya kekal untuk selama-lamanya. Katakan amin. Haleluya. Sebab
sebab Dia layak dipuji dan Dia layak untuk disembah. Amin. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Punya musuh? Punya musuh? Gak punya ya? Ada musuhnya? Ada. Saya juga punya musuh. Tapi kita tidak perlu takut karena kita bersama dengan Tuhan. Amin. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berasa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu, Engkau bersamaku.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dia Tuhan, Dia Raja, Dia adalah Tuhan dalam hidup kita. Sungguh tak terselami apa yang Dia mau. Tapi ketika kita terus bersama dengan Dia, Dia pasti akan nyatakan kehendak-Nya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Oh, tetapku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh kehadiran Tuhan di dalam hidup kita itu akan mengubah segalanya. Ketika saudara saat ini di dalam kesulitan, undanglah Tuhan untuk hadir di dalam dirimu, bersama dengan engkau, bersama dengan keluargamu, sehingga sungguh-sungguh mukjizat pun akan terjadi. Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya bagi setiap anak-anak-Nya yang berharap kepada Dia dan mau berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Yang mau mengundang Tuhan Yesus hadir di dalam kehidupannya, mari sama-sama katakan, nyanyikan lagu ini dari awal sambil kita berdiri bersama-sama. Jalan-Mu tak terselami Tuhan, tapi aku tahu Engkau punya rencana yang indah. Jalan-Mu tak terselami. Mari semuanya yang mau mengundang Tuhan
Tuhan Yesus hadir di dalam hidupnya. Nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Namun satu aku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Kehadiran-Mu sungguh ku rindukan di dalam hidupku, di dalam keluargaku, di dalam kehidupanku. Kehadiran-Mu ku rindukan. Kami rindu Engkau Tuhan, merawat setiap hati, menjaga setiap hati kami Tuhan. Ku percaya rencana-Mu indah, penyertaan-Mu sempurna. Haleluya, glory, haleluya, haleluya, damai sejahtera-Mu kami rindukan, lawatan-Mu kami rindukan. Sungguh kami mau memuji Engkau, mengagungkan Engkau Tuhan, Raja di dalam hidup. Bersama-Mu Bapa, terima kasih Engkau selalu bersamaku. Engkau menyertai setiap langkah kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh penyertaan Tuhan itu sempurna. Damai sejahtera yang Tuhan berikan itu sempurna. Kau dan aku tidak akan dapat dimanapun.
Karena hanya di dalam Dia, bersamalah terus dengan Dia. Sebab Dia Allah yang setia terus bersama dengan kita semua. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, kami siapkan hati kami untuk kami menerima kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap menerima firman Tuhan katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus kita luar biasa. Amin. Haleluya. Saya sebulan ini mengalami beberapa kali saya melihat mujizat dinyatakan. Pada saat kita berani memberitakan Injil, di situ kita melihat mujizat. Dan saya melihat Tuhan Yesus sungguh nyata. Tuhan Yesus ajaib. Tuhan Yesus menolong orang-orang yang belum percaya kepadanya. Saudara, kalau saudara mau saksikan mujizat terus-menerus, jangan takut beritakan Injil, amin. Mau lihat mujizat? Kasih tahu kanan kiri saudara, beritakan Injil. Beritakan Injil. Haleluya. Tuhan Yesus luar biasa. Oleh karena itu Tuhan Yesus juga mau saudara dan saya luar biasa, amin. Amin. Saya mengajak kita membaca kitab Ibrani. Ibrani pasal 2. Ibrani pasal 2 ayat yang 10. Ibrani pasal 2 ayat yang 10. Sudah dapat saudara? Ibrani pasal 2 ayat 10. Kalau sudah dapat kita baca sama-sama. Amin. Para pembaca Alkitab. 1, 2, 3. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Saya tertarik pada kata-kata menyempurnakan Yesus. Menyempurnakan Yesus. Mungkin saudara punya pertanyaan yang sama dengan saya. Yesus kan Allah. Allah kan sempurna. Buat apa disempurnakan? Iya enggak saudara?
Saya bertanya-tanya, saya merenungkan firman Tuhan dan saya puji Tuhan dapat jawabannya. Yang disempurnakan Yesus adalah karyanya. Karyanya, saudara. Kalau hakikat Yesus sebagai Allah sudah sempurna. Tidak ada kurang satu apapun juga. Tetapi karya Yesus ada proses sampai pada kesempurnaan. Saudara, buat kita gampangnya, kita bayangkan aja proses penciptaan. Saudara. Penciptaan berapa hari? 6 hari atau 7 hari? Cepat jawab. Siapa yang 6, siapa yang 7? Yang 6. 6 angkat tangan. 6. 7. 7 angkat tangan. 6 apa 7? 6, oh, masih fokus ya. Kalau Tuhan menciptakan pada hari yang pertama, apakah sudah dikatakan sempurna? Belum. Hari kedua? Belum juga. Ketiga? Belum. 4? Belum. 5? 6? 6 selesai? Sempurna. Sempurna. Tuhan menciptakan alam semesta. Dan puncak penciptaannya yang bisa dikatakan sempurna adalah ketika dia menciptakan, jawab, manusia. Manusia. Pada saat Allah menciptakan manusia, di situ dikatakan ciptaannya sempurna. Dan setelah sempurna, hari yang ke-7 istirahat. Saudara. Manusia bisa dikatakan puncak dari ciptaan Allah. Oleh karena itu, Allah sangat mengasihi manusia. Allah sangat mengasihi manusia. Allah mengasihi saudara dan saya, amin. Kalau ada kucing mati, saudara, dibanding dengan satu orang mati, mana yang lebih dikasihi Allah? Mana yang dikasihi Allah, saudara? Manusia kan? Makanya kalau gitu kita lebih care sama manusia yuk. Amin saudara. Karena ada orang yang lebih sayang sama hewan peliharaannya. Iya enggak saudara? Saya sampai pernah dengar ada kamar khusus buat, maaf ini bukan nyindir yang punya hewan peliharaan, enggak. Saudara punya hewan peliharaan, enggak apa-apa, enggak berdosa, saya juga punya. Ada yang sampai anjingnya punya kamar dikasih AC. Anak saudara, kamarnya ber-AC? Maksud saya begini saudara, ada orang yang sibuk ngurusi hal-hal yang sifatnya sementara. Sementara ada orang-orang lain yang perlu mendengar tentang Tuhan Yesus, itu enggak sempat dipedulikan, enggak sempat dilayani. Nah, kalau itu sudah kebablasan saudara, sudah kelewatan. Bukan cuma hewan peliharaan, mungkin ada yang hobinya mungkin mobil, mungkin rumah, ada yang hobinya bersih-bersih rumah. Sangat mengasihi rumahnya, sampai orang lain enggak diperhatikan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Allah mengasihi manusia. Manusia adalah puncak ciptaan Allah. Dan kita kalau sehati dengan Allah, kita juga harus punya kasih yang sangat besar terhadap sesama manusia. Amin. Yang harus ada di dalam hati saudara dan saya adalah jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan.
Jangan sampai ada kesibukan kita yang melebihi kapasitas kita sehingga kita tidak sempat melayani orang lain. Amin. Tuhan punya waktu untuk saudara. Mari kita punya waktu untuk orang lain. Amin, saudara. Nah, sekarang kita kembali. Menyempurnakan Yesus. Yesus datang ke dunia, dia enggak langsung datang sebagai sosok yang dewasa, saudara. Dia lahir sebagai bayi, saudara. Bayi. Apakah bayi Yesus sudah melakukan karya bagi dunia, bagi keselamatan umat manusia? Bayi Yesus. Sudah atau belum, saudara? Sudah atau belum? Belum. Bahkan bayi Yesus masih perlu disuapin. Betul enggak? Betul enggak, saudara? Dia belum berkarya. Yesus bertumbuh, beranjak menjadi anak-anak. Apakah dia sudah berkarya? Belum. Dikatakan di usia 12 tahun dia di bait Allah, sudah berkarya, mulai. Sudah sempurna? Belum, saudara. Yesus beranjak sampai dewasa, kita baru mengenal Yesus lebih banyak di usia dia yang ke-30-an. 30-an. Sosok yang bisa dianggap dewasa. Dibilang muda masih muda, tapi dewasa. Oleh karena itu yang sudah umur 30 tahun, jangan malu dianggap dewasa. Amin. Kadang kalau orang umur 30 tahun lalu dikategorikan, mulai sekarang masuk di kategori dewasa ya. Waduh jangan, saya kan masih muda. Wajar saudara, jangankan yang umur 30 tahun. Yang umur 60 tahun aja masih merasa muda kok. Iya enggak saudara? Enggak apa-apa, awet muda itu bagus. Semangat muda terus, umur boleh. Umur kan cuma angka, ya enggak saudara? Tapi Yesus memulai pelayanannya usia sekitar 30-an tahun. Dia berkarya, dia mengajar, dia melakukan mujizat. Apakah sudah sempurna? Belum. Kapan Yesus bilang sudah selesai? Di atas kayu salib, saudara. Puncak ketaatan Yesus, puncak karya Yesus pada saat dia menyerahkan dirinya sebagai korban di atas kayu salib. Tumbalnya saudara dan saya. Harusnya kita yang mati, harusnya kita yang mengalami maut, kita yang mengalami neraka. Tetapi Tuhan Yesus gantikan saudara dan saya. Ada terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Setiap kali saudara lihat salib, ingat di situ adalah ada kasih Allah yang sangat besar buat saudara. Ada orang yang rela berkorban buat saudara dan saya. Amin. Yesus, karya Yesus disempurnakan. Disempurnakan. Kalau Yesus saja, kalau karya Yesus perlu disempurnakan, apalagi saudara dan saya. Kita ini hakikatnya sudah bukan sempurna, tidak sempurna. Kita ini latar belakangnya semua idem, saudara. Tahu saudara? Apa? Manusia apa? Jadi-jadian? Bukan. Manusia berdosa. Saudara menyadari saudara berdosa. Siapa yang di sini tidak punya dosa? Silahkan langsung ke surga. Gak usah angkat tangan, langsung ke surga saudara. Saudara menyadari bahwa saudara dulunya orang berdosa? Amin. Dan kita mendapat kasih karunia Allah, kita mendapat tiket emas, golden ticket untuk kita menuju ke surga. Kita dapat tiket saudara.
Setelah saudara dapat tiket ke surga, saudara harus berjalan untuk menuju ke surga. Selama dalam perjalanan ini, Tuhan Yesus katakan di dalam Matius pasal 5, saudara buka. Matius pasal 5, ayat 48. Matius pasal 5 ayat 48, katakan apa? Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kita harus disempurnakan. Kita harus disempurnakan. Saudara harus katakan pada diri saudara sendiri, saya harus sempurna. Saya harus sempurna. Standarnya sama seperti Yesus, sama seperti Bapa di surga, harus sama sempurna. Kalau kita Kristen sudah bertahun-tahun, mungkin mencapai umur puluhan tahun jadi Kristen, pergumulan saudara cuma, maaf ya, cuma untuk bisa ke gereja. Hanya berjuang untuk bisa rajin ke gereja. Kalau saudara masih mampu ke gereja, saudara ke gereja. Kalau sudah enggak mampu, enggak bisa ngomong. Kalau puluhan tahun, kalau ketemu sama teman, kalau ditanya, nek minggu di mana? Ya, di rumah ngapain? Ngaso, istirahat. Nek enggak jalan-jalan sama keluarga. Enggak nang gereja. Saya translate, tidak ke gereja. Wis kapan-kapan lek sempet ya nanti ngenteni Natalan ae. Mari gini lah wis tanggal 25 toh. Ya. Habis ini kan sudah tanggal 25, sudah Natalan, nanti ayo Natalan datang ke gereja. Setor muka. Loh kok gak rutin ke gereja? Iya gak sempet, capek. Saudara kalau puluhan tahun perjuangannya cuma bisa untuk ke gereja. Kapan mau sempurnanya saudara? Sedangkan saudara yang sudah rajin ke gereja aja loh. Kalau ditanya sudah sampai tahap mana kesempurnaanmu dalam Tuhan Yesus? Kita aja yang rajin-rajin ini paling masih bilang, yo se aduh. Iya enggak? Masih jauh. Masih jauh untuk bisa sama seperti Yesus, masih jauh. Lah apalagi cuma hanya untuk berjuang bisa ke gereja, saudara. Lah kan nambah jauh, saudara. Saudara bisa bayangkan? Saudara bisa bayangkan? Kalau ada orang-orang yang semacam ini, di zamannya Tuhan Yesus, saya enggak ngomong zaman sekarang. Zamannya Tuhan Yesus, waktu Tuhan Yesus utus murid satu tim 2 orang kunjungi kota-kota di sekeliling, di dekat-dekat daerah tempat pelayanan mereka. Tuhan Yesus bilang apa? Kalau ada kota atau ada rumah yang tidak menerima kamu, diapain? Kebaskan debu dari kakimu. Maksudnya apa saudara? Debu itu kan kotor. Kalau dibersihkan berarti bersih. Jadi para murid bersih dari kesalahan. Para murid sudah memberitakan Injil, tapi yang diberitahu berita kabar baik ini tidak mau terima, maka yang menyampaikan berita Injil bersih dari kesalahan. Kecuali kalau yang memberitakan Injil ini mogok, saudara, kehabisan bensin di tengah jalan, terus tidak mau melangkah memberitakan Injil, debune banyak, saudara. Debunya banyak, kesalahannya banyak.
Kalau pemberita Injil ini sudah memberitakan Injil, maka dia bersih dari kesalahan. Tanggung jawabnya sudah dilakukan. Tanggungan yang salah siapa? Yang dikasih kesempatan dengar berita Injil. Dan Tuhan Yesus berkata apa setelah kebaskan debu? Bilang apa saudara? Cari yang lain. Jalan lagi. Cari orang lain. Cari kota lain. Ini zamannya Tuhan Yesus loh ya. Coba sekarang misalnya ya. Ini ngomong yang sangat sederhana. Karena saya tahu ada gereja yang menerapkan ini. Gereja melayani jemaat. Jemaat yang dilayani nggak mau maju-maju. Gembalanya bilang gini sama saya tinggal Pak, ngapain? Coba saya pengen tahu. Gimana respon si jemaat, saudara? Kalau si jemaatnya baper, terbawa perasaan, wah, gereja kejam, tidak kasih kesempatan untuk orang berubah. Harusnya layani saya terus dong, sampai saya maju. Tapi kalau jemaatnya itu punya positive thinking, loh saya kok digitukan ya? Apa reaksi saya? Ya, saya harus mau maju, iya enggak saudara? Kalau ada jemaat dilayani berkali-kali, enggak mau berubah, enggak mau bertobat, tinggal dulu, cari yang lain. Kenapa sebuah gereja enggak bisa maju? Karena terlalu banyak ngurusi orang yang tidak mau maju. Saudara kalau punya toko, punya perusahaan, lihat karyawan malas diopeni, saudara. Maksudnya saya translate lagi ya. Kalau punya karyawan malas, saudara pelihara di perusahaan itu, saudara. Gimana, saudara? Hah? Saudara akan dapat penghargaan, award, perusahaan yang penuh belas kasihan. Iya enggak saudara? Perusahaan kan harus ambil langkah tegas saudara. Iya kan? Kasih SP1, surat peringatan 1. Kasih SP2, surat peringatan 2. SP3, terakhir, sudah maaf, cari perusahaan lain. Itu adalah pembelajaran. Supaya orang tersebut berubah di kemudian hari. Supaya bertobat kan gitu toh maksud baiknya. Iya enggak saudara? Nah Tuhan Yesus maunya cepat saudara. Maunya cepat. Memang orang-orang yang dikasih peringatan yang para murid sudah kunjungi lalu menolak, memang tidak langsung diketok palu, kalian binasa, tidak. Ada kesempatan di kemudian hari. Pada waktu Tuhan Yesus sudah naik ke surga, rasul-rasul memberitakan Injil kembali ke daerah situ. Memang masih ada, tapi waktu murid-murid kembali ke sana, pertanyaannya adalah, saudara tahu? Saudara tahu? Yang mau diajak ngomong kembali ini masih hidup apa enggak? Ya enggak saudara? Jangan kaget kalau Tuhan Yesus mau cepat, tapi ada murid atau ada jemaat yang tidak mau diajak cepat, itu ditinggal sama Tuhan Yesus. Ya, saudara pilih yang mana saudara? Mau diajak cepat atau diajak lambat-lambat aja? Saudara mau diajak cepat? Oleh karena itu mari kita tinggalkan pergumulan-pergumulan yang dalam tanda kutip kacangan. Kacangan itu apa bahasa globalnya?
alasan-alasan yang rendahan. Oke? Alasan-alasan orang nggak bisa maju cepat dalam Tuhan Yesus itu harus ditinggal cepat. Misalnya apa sih? Pergumulan untuk bisa ke gereja. Yang tadi saya sudah sebutkan. Lalu yang kedua, pergumulan untuk bisa rajin berdoa. Apalagi pergumulan untuk bisa rajin baca Alkitab. Yang kayak gini ini saudara, sudah tidak pantas saudara pergumulkan. Harusnya saudara lakukan. Amin. Lakukan. Karena pada saat saudara sudah rajin ke gereja, pada saat saudara sudah rajin berdoa, pada saat saudara sudah rajin baca Alkitab, saudara masih menemukan lagi apa yang harus saudara kejar di depan. Misalnya saudara, melayani orang. Jangankan yang belum percaya, melayani sesama anggota gereja. Yang satu, maaf, misalnya mudah tersinggung. Itu saudara kan mengalami pergumulan, bagaimana saya bisa memuridkan orang ini supaya dia bisa berubah dan bisa jadi sama seperti Yesus. Ketemu dengan orang lain, misalnya ini bukan jemaat tetapi sesama anggota pelayanan. Kita satu gereja jujur aja nggak ada yang sempurna, semua dalam proses penyempurnaan. Sesama anggota pelayanan, sudah janjian datang, ayo kita melayani jam sekian ya, iya. Dia nggak datang. Gimana saudara? Terus kecewa, aku wis leren pisan ae, gak pelayanan-pelayanan, mengecewakan. Masa gitu saudara? Itu kan pergumulan lagi saudara. Apalagi yang mengecewakan diri saudara adalah hamba Tuhan senior. Tidak menutup kemungkinan saya bisa mengecewakan saudara juga. Nah itu kan saudara pergumulan. Sik di gereja ini apa enggak ya? Iya enggak saudara? Bagaimana mengatasi? Itu saudara bertumbuh. Yesus dikecewakan murid-muridnya berkali-kali, bahkan dikhianati, sampai dikutuki sama muridnya sendiri, murid yang paling disayang. Apa sikapnya Yesus? Tak pecat kalian semua ya, pergi. Tak sisain satu tok, Yohanes. Yang lain, sudah pergi, aku cari yang lain. Apakah gitu saudara? Enggak. Karena Yesus sempurna. Kita juga harus sempurna. Amin. Saudara kejar sempurna itu. Amin. Pada saat saudara bisa mengatasi masalah-masalah yang ada di dalam gereja, di dalam komunitas saudara, di dalam keluarga saudara. Apakah pergumulan saudara berhenti untuk bisa jadi sempurna? Enggak saudara. Masih ada lagi tantangan demi tantangan lagi. Dan kita terus diproses sama Tuhan, diajari taat sama Tuhan, diproses terus, sampai pada akhirnya nanti saudara sama seperti Yesus. Di tempat pembaringanmu, saudara bisa tarik nafas dan saudara bisa bilang, sudah selesai. Amin. Oleh karena itu, kalau saudara sudah manggut-manggut, berarti saya juga sudah selesai, saudara. Kan tujuannya nyampaikan firman Tuhan supaya ngerti kan? Nah, kalau saudara sudah banyak yang manggut-manggut, saya lega saudara. Lega. Selanjutnya saudara bersama Roh Kudus di luar gereja. Amin. Mari dorong diri saudara untuk maju terus. Disiplin diri dengan saudara berdoa, baca Alkitab, belajar lebih dalam, bergumul, belajar melayani, belajar bersaksi. Masih banyak yang harus kita kejar untuk kita sempurna seperti Yesus. Saudara mau? Amin? Mari kita katakan satu dengan yang lain. Seperti Yesus
seperti Yesus. Itu saja yang ku minta sepanjang jalanku. Mari nyanyikan bersama. Sampai ke surga, saya mau. Apa? Amin. Mari katakan. Seperti Yesus, seperti Yesus. Itu saja yang ku minta sepanjang jalanku sampai ke surga. Saya mau seperti Yesus. Mari katakan lagi saudara. Seperti Yesus, seperti Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk kita menerima perjamuan kudus. Puji Tuhan. Banyak hal yang harus diluruskan. Banyak orang beranggapan Yesus datang Natal untuk apa? Untuk mendirikan agama Kristen. Yesus itu agama Kristen. Itu harus diluruskan. Salah. Ternyata Yesus datang untuk mati. Untuk mati disalib. Bagi saudara dan saya. Bagi seluruh dunia. Luar biasa. Kasihnya besar. Maka itu Yesus datang untuk menyatakan kasih Allah. Yang sungguh besar. Berbahagialah orang yang menerima Tuhan Yesus. Hanya orang yang menerima Yesus. Itulah yang boleh ikut perjamuan. Saudaraku, hanya orang yang sudah percaya sungguh-sungguh
kepada Tuhan Yesus. Saudara boleh ikut perjamuan. Ya. Kalau saudara belum percaya, walaupun ada pelayan yang datang menyajikan ini, roti dan anggur, jangan disentuh, jangan diambil. Karena bagi orang yang mengambil itu, tapi tidak percaya bahwa Yesus mati untuk dia, itu menghina Tuhan. Dan setelah itu, secepatnya mintalah dirimu dibaptis. Setelah saudara percaya, mintalah dirimu dibaptis. Secepatnya, jangan menunda. Harus taat. Itulah. Saya percaya perjamuan ini buat kita semuanya disediakan. Tuhan menyediakan. Mari silakan dibagikan. Atas bukit yang jauh tanpa kayu salib, lambang kutub nestapa jelas. Tapi palang laknat jadi lambang hayat Tuhanku di baku atasnya. Maka ku tinggikan salibnya sampai bertemu dengan Bapa.
saudaraku, roti dan anggur. Roti ini adalah lambang tubuh Yesus yang disalibkan, ganti kita. Ganti kita semuanya. Tubuh Yesus yang telah dipecah-pecahkan untuk kita. Ya. Anggur ini lambang daripada darah Tuhan Yesus yang tercurah di Golgota, disalib. Untuk apa? Untuk menghapuskan semua kesalahan kita, dosa-dosa kita. Karena apa? Kita sejak lahir dikandung dalam dosa. Walaupun kita merasa tidak berbuat dosa, kita sudah berdosa. Maka itu, ya, siapkanlah roti di tangan kananmu, sembahlah Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk tubuhmu yang terpecah-pecahkan, yang disalib untuk aku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku, maka itu makanlah roti ini. Ya. Setelah itu angkat tinggi anggurmu. Ya Tuhan, inilah darah-Mu yang telah tercurah menghapus dosaku. Dosa yang dulu, dosa sekarang, bahkan dosa yang akan datang. Semuanya dihapus oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Minumlah saudaraku. Ya. Ya, katakan darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubah
Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita akan berdoa buat keadaan bangsa kita. Satu poin yang akan kita doakan pada hari ini, Kak Ati akan memimpin kita di dalam doa. Kita berdoa untuk saudara kita yang terkena korban bencana alam dengan meletusnya Gunung Semeru. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan untuk setiap mereka. Dan sungguh biarlah pertolongan Tuhan dinyatakan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, bersama-sama dengan seluruh jemaat-Mu, kami membawa keadaan bangsa dan negara kami saat ini. Khususnya saudara-saudara kami yang tertimpa musibah bencana meletusnya Gunung Semeru. Mereka yang tinggal di daerah-daerah yang rawan terkena letusan itu. Tuhan, kami berdoa buat mereka semua. Kiranya pertolongan-Mu dinyatakan. Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan. Tidak mudah mereka mengalami hal seperti ini ya Tuhan. Apalagi di masa pandemi. Oleh sebab itu kami mohon kemurahan-Mu. Kami mohon Engkau ya Tuhan berkasih karunia atas mereka. Kekuatan, penghiburan Tuhan berikan. Biarlah Roh Kudus menjamah setiap mereka dalam nama Tuhan Yesus. Pada setiap kami juga ya Tuhan. Terutama anak-anak Tuhan. Berikan kami hati kasih. Sehingga kami bisa mengulurkan tangan untuk membantu mereka. Tuhan, Engkau penguasa alam. Ya, Engkau pencipta alam semesta. amin. Kami mohon ya Tuhan, biarlah Engkau kendalikan. Sehingga letusan Gunung Semeru bisa berhenti dalam nama Tuhan Yesus. Amin dalam nama Yesus. Tidak membawa korban lebih banyak lagi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mohon di masa Natal ini, jamahan-Mu terjadi untuk bangsa kami. Amin. Terutama bagi saudara-saudara kami yang mengalami musibah. Biarlah Tuhan Yesus bernatal di sana. Ya, Bernatal di sekitar Gunung Semeru dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu setiap saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita karena bencana ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. mari kita berdoa buat persembahan. Saudara yang ada di tempat ini, setelah selesai ibadah nanti saudara bisa menaruh persembahan di kotak yang sudah disediakan. Dan saudara yang ada di rumah bisa mentransfer persembahan saudara di rekening GBI Emmanuel Revival Center. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu atas setiap kami. Kiranya Engkau Tuhan yang menguduskan setiap persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang berulang tahun di sepanjang minggu yang lalu hingga hari ini, saya mengundang saudara untuk berdiri di tempat masing-masing. Kami akan berdoa buat saudara dan juga saudara yang merayakan ulang tahun pernikahan. Silakan berdiri di tempat masing-masing. Kak Roslin nanti akan memimpin kita di dalam doa. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, selamat dan bahagia. Kiranya Tuhan memberkati, selamat panjang umur. Bapak, saat ini kami khusus berdoa bagi setiap saudara kami yang berulang tahun. Engkau melihat mereka yang saat ini sedang berdiri di hadapan-Mu
biarlah uluran tangan kasih-Mu diulurkan untuk memberkati setiap mereka. Jamahan-Mu terjadi bagi setiap mereka, dan biarlah mereka boleh menerima kasih Tuhan yang luar biasa Amin. dalam hidup mereka masing-masing. Dan Tuhan, kami berdoa supaya selama mereka berada di dalam dunia ini, mereka boleh dipakai Tuhan sebagai alat yang berguna di dalam tangan-Mu untuk menjadi pemberita-pemberita Injil. Kasih Allah mengalir melalui hidup mereka kepada banyak orang yang ada di sekitar mereka. Kami percaya Engkau bertanggung jawab atas hidup mereka. Pemeliharaan, penjagaan, perlindungan, itu adalah bagian yang Tuhan pasti lakukan dalam hidup mereka. Kami mohon supaya mereka sungguh-sungguh melekatkan hatinya kepadamu dan mereka tahu apa yang menjadi rencana agung Tuhan dalam hidup mereka. Dan mereka boleh mengerjakannya dengan tuntunan Roh Kudus yang telah Kau letakkan di dalam hidup mereka masing-masing. Bapa, hamba-Mu juga berdoa bagi setiap mereka yang merayakan ulang tahun pernikahan. Tuhan berkati agar suami istri tetap diikat dengan kasih Allah sehingga mereka akan tetap menjadi satu sampai maut memisahkan. Dan kami pun percaya ikatan Tuhan di dalam pernikahan mereka membuat mereka kuat dan kokoh. Bukan saja menghadapi tantangan dunia, tetapi bersama-sama mereka boleh mengerjakan tugas atau misi Allah di dalam keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya kehadiran-Mu di dalam hidup mereka sempurna adanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk mereka semua. Haleluya, amin. Silakan duduk. Selamat ulang tahun buat saudara sekalian. Mari jemaat Tuhan, siapkan hatimu untuk engkau menerima berkat Tuhan. Saya undang semuanya untuk berdiri. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Katakan haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku, sungguh terimalah, camkanlah berkat ini. Penyertaan Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudusnya ada padamu. Menolong kau untuk lebih maju, naik tingkat, mengabarkan Injil Tuhan hari ini sampai nanti Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin.
Tuhan Yesus memberkati.